Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di mana pada malam hari ini masuk pembahasan kelima, yaitu tentang instrumen penelitian. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah, kemudian indikator dan instrumen penelitian, terus kemudian apa saja jenis-jenis instrumen penelitian, kemudian apa saja langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Dalam sebuah penelitian ilmiah, ada salah satu hal yang harus dipikirkan, yaitu penelitian atau sering disebut juga dengan alat pengumpulan data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang-bidang penelitian. Apa saja jenis-jenis instrumen penelitian? Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan sesuai sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Berarti di sini instrumen penelitian itu dia untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal sebagai istilah metode penelitian, yakni suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini harus didasari ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat integral yang termasuk dalam komponen metodologi penelitian, karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validasi dan reliabilitas yang baik. Untuk memperoleh instrumen yang baik, tentu selain harus diuji coba dihitung, validitas dan reliabilitas juga harus disesuaikan dengan penyusunan instrumen. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu indikator dan instrumen penelitian. Yang pertama itu pengertian indikator. Indikator adalah suatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Yang kedua itu indikator sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Jadi sudah dapat dipahami ya, suatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan atau mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Jadi kemudian fungsi indikator penelitian untuk mewakili permasalahan pokok dalam penelitian. Jadi kan dalam penelitian itu ada permasalahan pokok. Kemudian untuk menyusun butiran-butir pertanyaan dalam penelitian. Penyusunan indikator penelitian itu dapat mengutip dari pendapat beberapa para ahli, kemudian membuat sendiri disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu. Jadi pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu dalam konteks penelitian instrumen. Penelitian dapat diartikan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, yaitu alat yang dapat mengukur atau mengungkap suatu keadaan variabel penelitian telah ditetapkan peneliti sebelumnya. Alat bantu tersebut dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengambil data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Melalui instrumen penelitian, pengumpulan data, penelitian dapat merancang semua data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian pengertian instrumen penelitian. Di sini ada menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan menurut Suharsini Arikunto. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Berarti menurut semua artinya itu sama aja ya, dia itu sebagai alat bantu. Di sini ada pun jenis data yang dimaksud, yaitu yang pertama itu kuantitatif, yang kedua itu kualitatif. Data kuantitatif itu merupakan jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang dapat dihitung atau
disimbolkan dengan ukuran-ukuran kuantitas. Sedangkan kualitatif merupakan jenis data berkaitan dengan nilai kualitas seperti sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Dalam instrumen yang menjadi instrumen adalah alat peneliti, adalah penelitian ini sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi berupa penelitian kualitatif, siap melakukan penelitian selanjutnya, terjun ke lapangan. Kemudian instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan variabel, apalagi instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa itu tes. Tes itu adalah ya suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pernyataan-pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Ditinjau dari bentuk jawaban respon, maka tes dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Yang kedua itu ya angket. Angket itu adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pertanyaan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali implementasi di mana angket dilaksanakan secara tertulis. Keuntungan angket antara lain itu responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti. Yang kedua itu dapat digunakan untuk pengumpulan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak. Angket terdiri dari beberapa angket, yaitu angket berstruktur, angket berstruktur. Terus yang ketiga itu observasi. Itu kalau observasi itu kan sudah kita pahami ya kan. Pengamatan merupakan suatu teknik cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Berarti kita mengamati suatu tempat. Kemudian wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan. Berarti kita saling bertanya gitu kan. Kita bertanya lalu dia menjawab baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita masuk ke tahap langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Dalam mengukur suatu variabel penelitian, seorang peneliti dapat menyusun sendiri instrumen penelitiannya. Namun, dalam hal-hal tertentu, peneliti dapat menggunakan instrumen yang telah ada, yaitu beberapa instrumen yang telah ada, yaitu instrumen baku atau instrumen yang telah digunakan dalam peneliti sebelumnya. Instrumen yang telah ada itu dapat pula merupakan instrumen yang disusun berdasarkan suasana sosial budaya asing. Untuk itu peneliti tidak cukup hanya menerjemahkan setiap butiran instrumen, melainkan harus menyadarkan dengan seksama pemakaian instrumen yang telah ada tersebut tidak luput dari kriteria yang dikenakan pada instrumen. Jika instrumen dibuat atau dikembangkan sendiri, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Jadi kan kalau kita buat sendiri instrumen itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu merumuskan masalah peneliti, kemudian menemukan variabel penelitian, menentukan instrumen yang dapat digunakan, menjabarkan konstruksi setiap variabel, kemudian menyusun kisi-kisi instrumen setiap variabel. Di sini sampai penataan perangkat instrumen akhir. Jadi kalau kita menyusun instrumen ini, kalau kita sendiri berarti ada langkah-langkahnya ya.
Jadi ada hal penting dalam penyusunan instrumen ini adalah melakukan uji coba perangkat instrumen. Langkah ini sering diabaikan oleh peneliti karena menjadi beban berat dan dianggap kurang ada manfaatnya. Padahal langkah uji coba ini sangat besar manfaatnya dan mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui apakah instrumen itu dapat administrasikan dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi, apakah setiap butiran itu dapat dibaca dan dipahami respon. Uh, Kemudian ketepatan instrumen baik butir instrumen maupun perangkat instrumen secara keseluruhan. Kemudian ketetapan instrumen. Jadi setelah kita membahas dari beberapa instrumen penelitian, kita masuk ke penutup ya. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematik dan dipermudah olehnya. Jenis-jenis penelitian instrumen penelitian untuk meneliti kualitatif dan penelitian kualitatif dan instrumen penelitian untuk kuantitatif. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, angket, wawancara, dan observasi. Salah satu langkah penting dalam penyusunan instrumen sendiri adalah melakukan uji coba perangkat instrumen, dan syarat pokok suatu instrumen penelitian adalah validitas dan reliabilitas. Uh, Sekian hasil makalah saya, mohon dapat dipahami. Jika tidak paham boleh bertanya. Terima kasih. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.